Maka langsung kita lihat bagaimana ayat 89-nya. Di dalam ayat 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ja'ahum kitabun, tatkala datang kepada mereka kitabun, kitab, yaitu Al-Qur'an, min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita nih lihat, ketika datang kepada mereka kitabun, merekanya itu siapa sih yang dimaksud? Merekanya itu adalah Yahudi tadi, Bani Israel. Ketika datang kepada mereka kitabun, kitab, apa tuh kitabnya? Ini Bani Israel di zaman Nabi Muhammad. Datang kepada mereka kitabun, kitab di sini adalah Al-Qur'an. Kalau Bani Israel kan kitabnya di sini adalah Taurat. Ketika datang kepada mereka kitabun, kitab, bahkan kitab itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, kitab yang datang itu adalah Al-Qur'an berserta Nabi Muhammad SAW. Bahkan dijelaskan di sana, kitab ini datang tuh musodikun, membenarkan, lima ma'hum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Berarti Quran ini membenarkan Taurat. Maka tadi di ayat 83, inti ajarannya mulai ibadah hanya kepada Allah, berbakti kepada orang tua, sampai sholat, sampai zakat, di Quran ada gak? Maka itu bukti bahwa memang Al-Quran ini membenarkan Taurat. Termasuk di dalam Taurat pun tentang kedatangan Nabi Muhammad ada enggak tuh? Ada. Di Injil ada, di Taurat pun ada. Cuma melihat perjalanan tadi, mereka udah mulai iman sebagian, ingkar sebagian. Kita lanjut. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, dan tatkala datang kepada mereka kitabun, kitab Al-Qur'an, min indillah, dari Allah, musaddiqun, Al-Qur'an ini membenarkan, lima ma'hum, apa yang ada pada mereka, minat Taurat, dari Taurat huwa Al-Qur'an, yaitu adalah Al-Qur'an. Wa kanu min qablu, wa kanu, dan mereka Bani Israel, min qablu, sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastaftiwuna ay yastansuruna, mereka tuh minta tolong kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, mereka istighosah kepada Allah. Apa tuh yang mereka ucapkan? Mereka berdoa bersama-sama, Allahumma, wahai Allah, unsurna, tolonglah kami semua, alaihim, tuh kalahkan orang-orang kafir. Karena mereka terdesak dengan orang kafir Bani Godopan. Apa yang mereka minta? Bin nabi, dengan diutus seorang nabi, al-mab'usi, yang diutus akhir zaman, nabi akhir zaman. Jadi yang dipinta oleh Bani Israel siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dengan yang dibawanya, yaitu Al-Qur'an. Falama ja'ahum ma'arafu, dan ketika udah datang kepada mereka ma'arafu, yang mereka sudah ketahui. Apa tuh yang datang yang mereka sudah ketahui? Itu kan yang datang yang mereka sudah ketahui. Berarti ketika datang Nabi Muhammad membawa Quran, bagaimana sikap mereka? Kafaru, mereka ingkar. Kafaru teh ingkar ya. Sementara ketika lapad kafaru, mereka ingkar, sebagian perintah Allah masih tetap mereka jalankan? Masih. Bisa saja mereka tetap masih berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagian mereka tadi masih saja bisa mengeluarkan zakatnya. Sebagian mereka masih saja bisa melaksanakan sholat. Tetapi mereka menolak tentang ayat kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menolaknya karena apa?
Hasadan karena hasud, khaupan karena ketakutan. Hasud kenapa? Pengennya Nabi Muhammad itu datangnya dari kaumnya, dari bangsanya. Mereka ingkar. Jadi lapan kafaru kan pekerjaannya, isim fa'ilnya, pelakunya kafir. Tapi kadang di pikiran kita, benak kita ketika lapan kafir teh non muslim gitu. Padahal kafir itu adalah orang yang ingkar. Ya. Kafaro yak furu kufron bahwa kafir. Di sini ada dua kriteria ya. Ketika datang kepada mereka kitabun yaitu Al-Quran. Al-Quran ini musodiqun lima mahum. Quran ini membenarkan apa yang ada pada mereka. Membenarkan Taurat. Kemudian min qablu mereka sebelumnya yastaftihuna mereka minta tolong kepada Allah karena mereka itu terdesak oleh orang kafir tadi Bani Godokan. Jadi ada orang kafir itu dari Bani Godokan. Nah ini berarti non muslim. Kalau ini berarti masih menjalankan ya walaupun sebagian perintah Allah. Kalau ini berarti non muslim. Tapi Fala maja amarobu ketika datang apa yang mereka sudah ketahui, ini datang, ini hadir, ternyata sikap mereka pun kafaru, mereka ingkar. Sebutan mah ini ingkar ya. Kalau ini masa sekali nggak ibadah mungkin ya. Kalau ini masih ada ibadahnya nggak? Kira-kira yang zaman sekarang kondisi kayak gini ada nggak ya? Ini yang harus kita buka wawasan tuh ya, yang harus kita buka. Makanya ajaran Islam teh sesulit apapun, sesulit apapun merasa kita susah, kita harus memaksakan untuk menjalankan. Kalau kita meyakini Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita. Jika nanu itu lalu disebutkan Bani Israel ngambak wal katulungan dah. Maka kita tuh ya berusaha untuk taat. Jangan melihat sekedar oh itu kafir, khawatir sikap-sikap pengingkaran itu tertanam juga di dalam diri kita. Kan kekhawatiran kayak gitu. Nah, kalau melihat tadi di awal-awal ayat, kalau bicara ibadahmu, mereka pun sudah melaksanakan ibadah. Bahkan kalau melihat ke sini kan, adanya pengingkaran dan mereka sekarang dicap itu kafir itu karena menolak tentang kedatangan Nabi Muhammad dan menolaknya bukan hal yang lain karena hasad, iri dan dengki. Sehingga ahli-ahli kitabnya bagaimana? Ahli kitabnya itu menjual ayat dengan harga-harga yang murah. Bagaimana harga yang murah? Karena di dalam Taurat tercatat tentang kedatangan Nabi Muhammad oleh ahli kitabnya disembunyikan. Itulah yang disebut dengan menjual ayat dan harga yang murahan. Khawatir di zaman sekarang pun orang yang ngerti, orang yang paham, orang yang tahu ayat Allah itu dipilih-pilih. Nu kira-kira menguntungkan disampaikan, nu kira-kira ngarugikan jadi nyampaikan tentang keuntungan gitu ya, tentang kemudahan gitu ya. Pak rek masuk ke surga mah gampang, Pak baca istighfar 100 kali masuk ke surga gampang. Itu disampaikan ayat tentang masuk ke surga teh tuh dulu bagaimana Bilal bin Rabah, enggak yang susah mah nu gampang gitu. Soalnya kalau yang disampaikan yang susah nanti nggak disuruh nyampaikan lagi. Padahal kan kulil haqqa walau kana murran, katakanlah walaupun rasa pahit. Tapi dengan kapasitas tadi tahapannya ada, pembelajarannya ada.
Selagi memang itu wahyu dari Allah, selagi itu memang keterangannya ada, maka silakan untuk disampaikan. Bisa dipahami nih? Nah, itu sekulumitnya. Akhirnya tarik kondisi zaman sekarang. Saudara kita yang sekarang di dalam berita lagi rame ya di sana, dengan berita bermacam-macam mungkin nyampe ke telinga kita mah, pro kontra pasti ada ya. Mungkin yang hadir di sini pun yang pro ada, yang kontra ada dengan kondisi sekarang. Nah, kita jangan melihat pro dan kontranya aja. Tadi ketika disuruh berbakti kepada orang tua saja, sampai dijelaskan walaupun kafir pun tetap berbuat baik harus. Maka kalau yang pro kontra hilangkanlah, kita melihatnya kemanusiaannya aja. Bagaimana yang di sana itu manusia apa bukan? Ketika mereka untuk menemukan makanan tapi dipersulit, bagaimana sikap kita? Ketika butuh pengobatan dipersulit, bagaimana sikap kita? Cenah biarin urusan mereka di sana. Sudah dikatakan kalau orang beriman dimanapun adalah saudara. Ketika saudara seperti satu tubuh. Bapak pun kalau yang kaki injak paku, mulut tuh nyebut juga aduh. Itu kan? Atau bersyukur. Injak paku, alhamdulillah senang ini injak paku kaki. Nah kan, kadang refleks, aduh, tangan langsung nyari obat. Kenapa? Nah, mukmin itu adalah saudara. Minimal tuh empati kita ada tuh ya. Kalau kita melihat kemungkaran, Rasul sudah ngajarkan. Wa idza ra'at minkumul munkarat, kalau engkau melihat kemungkaran, fal yughayir maka robala. Kalau kita punya kekuatan, punya kekuasaan, robala bil yadi dengan tangan. Maksudnya kekuasaan, kemampuan dengan tubuh. Kalau nggak bisa, atau pabilisan dengan lisan kita. Bagaimana kita cara menolong agama Allah dengan lisan kita? Enggak bisa fabi qalbi fa illam yastati bi yadi fa illam yastati bi lisan fa illam yastati bi lisan maka fabi qalbi dengan hati kita. Minimal kita doakan. Kita sekarang masih bersyukur, kita masih muda, masih bebas. Karena mau tidak mau umat Islam itu ketentuan gambaran perjalanannya itu oleh Rasul sudah diberikan. Fase Islam kan sudah diberikan. Fase dulu zaman kekuasaan kemenangan, zaman Nabi, kemudian jangan para sahabat, kemudian mulkan Adam, mulkan Jabarin itu ya. Nanti akan kemudian kita kembali Islam. Sudah digambarkan perjalanan hidup umat Islam itu. Cuma kita tuh yang dilarang berdiam diri. Ketika ada hak dan batil, kita mau berdiri di mana? Coba mau berdiri di mana ketika ada hak dan batil? Diharapkan umat Islam berdiri dalam posisi yang hak, walaupun tadi kita enggak berbuat dengan kekuatan, kita belum bisa mampu dengan lisan. Minimal hati ini tertanam di mana? Dan itu yang harus dimunculkan. Ini mah saudara kita butuh doa, kita di sini malah bertengkar, mempermasalahkan. Kalaupun ada permasalahan, coba minimal sebagai manusia aja. Dari sisi kemanusiaan. Rasul ngajarkan enggak gitu ya? Kalau sesama manusia, ajarkan tentang kebaikan. Nabi Muhammad itu diajarkan oleh Allahnya asyida walal kufar rohama bainahum, banget benci terhadap kafir. Itu kan sistem kekafirannya. Bagaimana Yahudi yang dulu nyaci maki Rasul, membenci Rasulullah SAW, oleh Rasul tetap disuap. Ini kita saudara seiman. Coba kalau melihat perjalanan Rasul, ini ya kan yang nyaci maki Rasul itu adalah seorang Yahudi. Tapi Rasul maafin.
Nah kita kepada orang yang sama, masih sama-sama sholat, masih sama-sama zakat, masih sama-sama sahur, berarti harus lebih dari nyuapin harusnya kan. Tapi nyatanya yang terjadi sekarang umat Islam pecah-pecah kan. Yang lebih khawatir, lebih miris mah cuma beda tata cara ibadah, tata cara sholat ke aku. Masjidnya masing-masing. Beda-beda golongan. Padahal dia masjid dekatnya ke masjid yang ini. Karena beda pemahaman dengan teman-temannya masjid jauh, kita tetap ke masjidnya yang jauh. Kenapa? Masjidnya beda golongan. Suka ada di daerah saya, di sini mah enggak tahu. Di sini nggak ada kan ya? Wah, atau gimana umat Islam kalau gitu? Hal-hal yang sepele ini mau udahlah kembalikan kepada keilmuan. Ini masih ada yang bicara kemarin waktu ramai-ramai maulid, banyak yang ngebahas masalah maulid diperdebatkan. Maulid tiap tahun pas maulid debat maulid. Isra Miraj debat Isra Miraj. Muharram debat Muharram. Awe. Ih, umat Islam gitu terus. Tapi kan itu yang terjadi kan? Apalagi yang lebih miris nama masalah kunut enggak kunut, ayo gitu. Eta yang rajin banget masalah telunjuk muter gitu ya. Enggak mau ke sana, sholatnya kenapa? Selama sholatnya telunjuknya enggak diem. Udahlah, jangan yang kayak gitu mah. Kalau bapak masih akan kurang paham, kurang ngerti, ya tinggal pahami kenapa ada perbedaan seperti itu. Nah, bapak melakukan apa-apa yang bapak yakini, yang penting ada dalilnya. Karena kalau melihat proses kan orang yakin itu karena ilmu. Kalau ragu berarti ilmunya kurang. Nah, kalau kita ingin yakin, cari ilmunya supaya ada keyakinan. Udah waktunya kita tuh umat bersatu. Wa inna hadhihi ummatukum ummah wahidah, sesungguhnya umatku adalah umat yang bersatu. Walaupun memang Allah menggambarkan di setiap fase dulu Yahudi ada 71 golongan, 72 golongan, 71 dia terima, satu golongan terima. Dan Nasrani 72 golongan, umat Islam terpecah 73 golongan, satu golongan yang terima. Ngaku semua itu yang satu golongan teh. Cek iya satu golongan teh saya, cek iya satu golongan saya. Bingung, kita alakur. Kan bingung kan? Kalau nama mah zaman sekarang bukan pecah 73 lagi. Kaca nama mah udah ribuan ya nama mah. Di Indonesia saja udah berapa nama kalau bicara golongan-golongan. Tapi kan itu pahamnya. Paham itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Mungkin paham Mu'tazilah berapa golongan, paham Qadariyah berapa golongan. Dari paham itu ya namanya berbeda-beda. Maka pantas di akhir zaman tuh jangan lepas dan tidak boleh lepas mengikuti petunjuk, karena kebenaran mutlak itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara ya jangan dipahami sendiri. Kenapa? Karena Quran itu mujizat. Mujizat itu enggak bahasa langsung bisa paham, maknanya mendalam, sastranya sastranya kan tinggi. Nah, kita membaca ya, dan kalau dibaca terjemahan saja nggak akan terasa itu sastranya. Ya, nggak akan terasa sastranya itu. Kenapa misalkan lafaz Muhammadur Rasulullah waladina ma'hu, Muhammadnya pakai isim alam. Kita Muhammad adalah utusan Allah, itu edwargannya. Tapi kan maknanya kenapa tuh lafaznya pakai Muhammad di awal, pakai isim alam, pakai nama. Ternyata maknanya di sana adalah untuk mengagungkan. Artinya berarti Allah saja mengagungkan Nabi Muhammad. Nanti kalau ada lawannya yang tidak mengikuti Allah,
itu mananya apa? Ihanah. Itu kan pemahaman kita mah nggak bisa paham ya, Muhammad adalah utusan Allah gitu ya. Padahal di dalamnya itu adalah sebuah pengagungan. Allah saja nggak pernah menyebut nama. Dan Nabi Muhammad SAW tuh ketika nyebut Muhammad diikuti dengan Rasulullah atau ya ayuhan nabi, beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain mah Allah pun panggil ya Musa, wahai Musa, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Tapi ada gak Allah memanggil Nabi Muhammad ya Muhammad? Umat nama sekarang Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini memanggil deh, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bukan panggilan. Kalau manggil ya itu harus dinasobkan, ya Rasulullah. Baru manggil. Kalau ya Rasulullah bukan manggil, ya Rasulullah. Nah itu diantara contoh-contoh bahwa memang Al-Quran itu mujizat. Nggak dipahami dengan terjemahan doang. Ayat terjemahan kan, wahai Rasulullah. Terjemahan gitu nggak terlihat la dan lu-nya kan. Kalau Arab mah terlihat ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kelihatan bedanya? Kalau ya Rasulullah memanggil itu panggilan wahai Rasul. Tapi kalau ya Rasulullah itu bukan panggilan. Kalau bahasa Indonesia sama aja bahasa Indonesia mah. Maka nggak akan terasa tuh sastranya tuh. Nah, boro-boro sastra Arab, udah sastra Indonesia kayak gak ngerti ya. Nah itu ya, mudah-mudahan kita diistiqomahkan di akhir zaman itu mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah lanjutan dari minggu yang sebelumnya tentang membahas Al-Quran itu diharapkan jadi petunjuk sebagai sirot ya, sirot jalan ajijil amin. Karena kalau enggak dilihat dari sisi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kondisi akhir zaman kita akan semakin bingung. Bisa saja yang benar dianggap salah, yang salah merasa benar. Dan semakin lama itu Al-Quran itu akan semakin aneh dan asing. Itu Rasul yang menyampaikan, semakin lama semakin aneh dan asing. Quran itu akan jadi tulisan-tulisan saja. Itu kan Rasul, pasti benar nggak perkataan Rasul? Pasti benar kan? Islam dulu aneh asing, di akhir zaman akan aneh dan asing. Akan datang suatu zaman Islam tinggal nama. Akan terasa Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan, masjid megah-megah, bahkan mulut-mulut para ulama bisa saja itu adalah fitnah. Sementara kan kadang kita tanya, oh ini mah kiai, ini mah ustaz, padahal di mulutnya keluar fitnah. Semakin bingung kita tuh nanti. Maka diharapkan tuh bukan melihat sosoknya, tapi melihat apa yang disampaikannya. Kalau baik dari teman bapak, satu pekerjaan sebagai karyawan, kalau baik ya ikuti. Daripada tadi orang yang berlabel agama tapi perkataannya tidak sesuai, kondisi itu akan ada. Baru kondisi seperti itu aja manusia bisa saja banyak yang sesat, apalagi zaman semakin kesana. Nah sengaja saya singgung dengan uraian Bani Israel karena melihat tadi